Bang, yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa lo kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Bitor ya. Saya bilang Mbak ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah sebelah saya ada si Parat Abbas tuh, nih saya udah ngomong Parat Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Parat Abbas tinggalin saya. Nah, artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini teman saya anak Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah, ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Kan artinya ini negara udah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nama ini tiba-tiba muncul dan terasa sangat meyakinkan. Siapa itu? Yakni Eko Sulistyo yang diduga itu membuat ijazahnya Jokowi. Terbongkar bro, terbongkar ya. Ini ternyata adalah geng Solo juga, bagian dari 6 orang yang pernah disampaikan oleh Widodo beberapa waktu yang lalu ya, ketika bersama dengan Bentor atau Betor Suryadi saat bincang-bincang begitu. Dan siapa itu sebetulnya Eko Sulistyo itu yang memiliki tingkat kedekatan Jokowi itu ya, dengan Jokowi itu dekat gitu. Ini lahir di Kendal, pemirsa, Jawa Tengah pada tahun 1968. Nah, beberapa poin penting itu adalah setelah dekat dengan Jokowi itu, ya, Eko Sulistyo itu pernah menjabat sebagai Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi di Kantor Staf Kepresidenan. Jadi, posisinya sangat strategis. Dan selain itu, ia juga pernah menjadi komisaris ya di PT PLN. Ya, ini karena kedekatannya dengan Jokowi itu. Aktivis mahasiswa 1998 dan alumni dari Universitas 11 Maret UNS. Ya, politiknya itu juga keren, memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik. Dan yang sangat mengejutkan, dan kenapa ini menjadi sangat penting itu adalah karena dia menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surakarta. Yang sangat mengejutkan lagi adalah itu terjadi pada tahun 2003 sampai dengan 2008. Ya, periode inilah Jokowi itu menyalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ya, 2005 ya, bersama dengan F.X. Rudi itu. Nah, di sini sudah pasti ya, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah pegang kartu trufnya, ya kan? Siapa ini Jokowi? Latar pendidikannya apa? Dibuka berkasnya, loh, ente nggak punya ijazah, ya kan? Pasti seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya itu tidak kenal. Tetapi pada saat itu antara Jokowi dengan PDIP itu adalah ibarat apa ya? Ya, partai dengan kadernya lah memang ya. Lepas dari kemudian Jokowi itu nyimpang begitu kan. Jadi disimpan rapat-rapat itu. Ya, KPU jelas pilihannya orang PDIP karena PDIP di Solo itu menangnya mungkin lebih dari 50%, pemirsa. Basis PKI-nya banyak memang di Solo itu, ya. Dan dia jadi ketua KPU.
Dan sudah barang tentu berkas ini pun akhirnya ketahuan oleh Eko Sulistyo. Lalu bisa jadi pembicaraannya dengan Jokowi yang waktu itu memang sudah menjadi eksportir mebel, sudah kaya begitu, ya kan? Bukan kader partai tapi langsung menjadi calon wali kotanya. F.X. Rudi sebagai kader partai hanya menjadi wakilnya. Ini menunjukkan posisi duit sebetulnya dalam setiap kampanye itu seperti itu gitu. Nah, disinilah kemudian ketahuan ya gimana kalau kita kerjasama ya. Karena itulah dalam kerjasama ini ya Eko Sulistyo ngerti tentang situasi dokumen termasuk ijazahnya Jokowi yang tidak ada, dan disinilah terjalin komunikasi dengan pasar pramuka dan lain sebagainya. Itu mengapa pemirsa ketika digugat ya ditinjau KPUD Surakarta itu dokumen yang lain-lain itu ada, dokumen untuk Jokowi itu tidak ada. Dan ini akhirnya dibongkar sekarang, ternyata Eko Sulistyo itu juga menjalin komunikasi dengan Paiman Raharjo. Paiman Raharjo mungkin menerima order, yang merancang ordernya adalah Eko Sulistyo. Bagian dari bagian dari 6 linknya solonya Jokowi itu. Ya, dan saya kira ini menjadi menjadi kartu ya yang tidak bisa dibantah lagi ya. Saya kira kalau dibongkar orang-orang ini seperti Eko Sulistyo, ditanya kenapa sampai hilang dokumen yang ada di KPUD itu dan lain sebagainya, nggak bisa jawab dia ya, karena biasanya apalagi kalau pakai lie detektor itu untuk mendeteksi kebohongan itu ya, dia akan bisa ngaku itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.